ibadah Rocky. Ketemu lagi nih sama Kak Devi dan Kak Aldo. Dan hari ini juga ada kakak-kakak pemain musik yang keren-keren banget nih. Ada siapa aja nih Kak? Ada Kak Esther. Hai Kak Esther. Ada Kak Christian. Hai Kak Christian. Dan ada Kak Erwin. Hai Kak Erwin. Dan yang terakhir ada Kak Timothy. Hai Kak Timothy. Nah, suka banget nih adik-adik ibadah online kali ini. By the way nih Kak Aldo apa kabar nih? Baik dong Kak. Kalau Kak Devi gimana kabarnya? Luar biasa dong Kak, aku lagi semangat banget nih Kak. Semangat ya? Iya dong. Nah, ada di rumah. Hari ini kita masih ibadah online ya, ada di rumah. Tapi walaupun kita ibadah online, ada di rumah harus tetap sungguh-sungguh ya. Tapi Kak, kita tetap harus berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan biar kita bisa beribadah lagi seperti semula. Bener banget tuh Kak Aldo. Nah, hari ini adik-adik, seperti biasa kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir nih Kak, ada yang spesial banget, ada di segmen Fun with Rocky. Nanti kita akan membuat sebuah prakarya. Kira-kira kali ini prakaryanya apa ya Kak? Pastinya seru dong Kak, daripada yang minggu kemarin. Bener banget tuh Kak, gak sabar kan adik-adik? Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa yuk. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai kami mau memuji nama-Mu Tuhan, bila setiap puji-pujian yang kami naikkan ini semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah Kak Aldo, biar lebih semangat nih, kita ada jargon nih adik-adik. Kalau kakak bilang joy, jawabnya sukacita, uwi, uwi. Paham ya? Nah sekarang kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita tiruin gerakannya ya. Kalau kakak bilang joy, jawabnya sukacita, uwi, uwi. Tangannya senyum. Lalu pinggulnya digoyang-goyang. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Joy. Sukacita, uwi, uwi. Nah, bener banget tuh adik-adik. Sekarang kita muji Tuhan yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kak, sepertinya masih banyak yang belum semangat. Masa sih Kak? Masa sih? Iya, jadi buat adik-adik yang di rumah. Aku udah semangat banget loh Kak. Kakak juga semangat, tapi kelihatannya adik-adik belum semangat. Biar lebih semangat lagi, adik-adik ikutin gerakannya kakak ya. Siap? Kita naik sama-sama yuk. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah dari rumah, sekarang kakak mau pujikan
Tunggu, kakak mau tanya dulu nih. Ada di rumah sayang gak sama Tuhan Yesus? Kak Aldo sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong Kak. Kalau Kak Ada Devi di gimana? rumah sayang gak? Kalau Kak Devi sayang banget lah. Kak Devi cinta banget sama Tuhan Yesus. Ada di rumah sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong pastinya. Kita bilang sayangnya sama Tuhan Yesus. Mari kita pujikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku je ro jero banget. Tresnoku je ro jero banget. Jero banget. Jero banget. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Masih dong Kak, masa gak semangat sih? Siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Siap dong, masih semangat dong. Yang siap puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Yesus Kristus kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Sekali lagi raja. hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Ku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tepuk tangan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik di rumah, semangat kan puji Tuhan? Nah, adik-adik di rumah sekarang kita kan udah duduk nih, adik-adik boleh duduk nih sekarang. Nah sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa nih Kak. betul tuh Kak. Jadi buat adik-adik silakan duduk dan ambil Alkitabnya dan kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik Rocky. Apa kabar kalian? Ketemu dengan Kak Andre ya. Untuk adik-adik Rocky yang di Mojokerto, Tulung Agung, Sidoarjo, kakak percaya bahwa adik-adik Rocky semangat untuk terus mengikuti ibadah online. Nah,
pada kesempatan ini Kak Andre mau bercerita dan juga mengajar adik-adik tentang bagaimana kisah seekor semut dan kepompong. Siapa yang tahu seekor semut? Oh, semuanya tahu pasti ya. Kalau kepompong? Oh, tahu juga. Adik-adik Rocky memang adik-adik yang pintar semua. Nah, jadi begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai macam binatang. Ada yang buas dan ada yang jinak. Di hutan tersebut hidup yang namanya kelinci. Semua tahu ya? Terus burung, apalagi rusa, apalagi adik-adik? Capung-capung, gajah, singa, bahkan serigala dan yang lainnya semuanya ada di hutan tersebut. Sehingga pada suatu ketika hutan tersebut dilanda oleh badai yang sangat dahsyat. Badai itu sangat mengerikan, anginnya bertiup kencang. Sehingga apa adik-adik? Sehingga mematahkan dahan sebuah pohon. Krak, begitu suaranya, mengerikan. Terdengar bunyi dahan-dahan yang berpatahan. Akhirnya banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan diri. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Jadi semalaman badai itu mengamuk adik-adik. Serem ya? Nah, matahari kembali bersinar dengan hangatnya setelah badai itu berhenti. Dengar adik-adik, tiba-tiba dari dalam tanah keluar seekor semut. Iya, semut itu yang kecil berwarna hitam. Rupanya si semut itu terlindung dari badai semalam karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Semut itu ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan yang patah. Yang tadi kita dengar suaranya, krak. Si semut itu berkata adik-adik, alangkah gak enaknya menjadi kepompong. Terkurung dan gak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong itu memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja aku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya kepada setiap hewan yang ditemuinya di perjalanan. Bagus nggak sikap si semut ini adik-adik? Enggak ya, semut ini punya sikap yang sombong. Jadi kita nggak boleh bersikap sombong. Nah, selanjutnya Kak Andri lanjutkan ceritanya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia nggak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya itu bisa menghisap dirinya semakin dalam. Rupanya semutnya berjalan di lumpur hisap adik-adik. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Keluh si semut. Semakin lama akhirnya si semut makin tenggelam ke dalam lumpur. Lalu ia berteriak minta tolong. Tolong, 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 teriak si semut. Tetapi gak ada yang mendengar karena hutannya sepi dan lumpurnya itu ada di tempat yang jauh di dalam hutan. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut kebingungan mencari ada suara. Ia menengok ke depan, ke kiri, ke kanan. Gak ada suara, gak ada apa-apa. Akhirnya ketika si semut menengok ke belakang, ia melihat ada seekor kupu-kupu. Ya, adik-adik tahu ya kupu-kupu? Tentu tahu. Binatang yang sangat indah, bisa terbang dengan sayapnya yang begitu bagus dilihat. Kata si kupu-kupu, "Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek, kamu hina. Lihat sekarang, aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, kasihan sekali kamu. Sekarang gak bisa kan berjalan di lumpur yang ini?
Si semut dengan malunya, dia sadar akan kesalahannya. Lalu semut itu berkata, "Mohon maaf ya, Kepompong, aku telah jahat mengejekmu waktu dulu. Sekarang maukah kamu menolongku keluar dari lumpur hisap ini?" Kata si semut pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mau nggak menolong adik-adik? Rupanya kupu-kupunya ini adalah binatang yang baik hati. Ya, dia nggak mengingat-ingat kesalahan yang lalu si semut ngejek dia, tetapi kupu-kupu ini mau menolong si semut. Akhirnya tidak berapa lama si semut terbebas, ditarik sama kupu-kupunya dari atas karena dia bisa terbang. Dan semut pun akhirnya selamat dari lumpur penghisap tersebut. Adik-adik Rocky semua yang di Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Kata kupu-kupu, "Nggak apa-apa. Memang sudah kewajiban kita untuk menolong orang yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan sombong lagi dan mengejek hewan lain lagi ya." Kata kupu-kupu kepada semut. Semutnya itu malu sekali adik-adik, karena dia sudah sombong, suka menghina. Nah, terus kata kupu-kupu, kita nggak boleh sombong, karena setiap kita pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita sombong. Akhirnya sejak saat itu, semenjak peristiwa ditolong oleh Kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu, semut akhirnya bersahabat. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Ya, bagaimana kita bisa mendengar dan melihat seekor semut yang sombong, ya, akhirnya dia sadar bahwa dia nggak bisa hidup sendiri dan mengandalkan kekuatannya. Dia butuh orang lain, butuh binatang lain untuk bisa menolong dia di saat kesulitan. Nah, ada 2 pelajaran penting yang bisa 3 kakak tambahin deh, biar semakin mantap adik-adiknya, ya. Dari kisah semut dan kepompong tersebut. Sudah tahu adik-adik apa pelajarannya? Ya, dengar baik-baik, Kak Andre mau ngasih tahu nih ya. Yang pertama, dari pelajaran semut dan kepompong, adik-adik harus menjadi anak Rocky yang memiliki hati yang mengasihi sesama. Iya, betul. Kita harus punya kasih. Buka Alkitab adik-adik. Kalau adik-adik belum bisa membaca, nanti minta tolong papa mamanya ya. Dalam Yohanes 15 ayat 12. Kakak ulangin, Yohanes 15 ayat 12. Dengarkan adik-adik, kakak mau bacakan untuk kalian. Firman Tuhan berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, coba adik-adik perhatikan. Ya, ayat tadi berbicara bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita semua hidup di dalam kasih. Di dalam apa? Kasih. Nah, oleh karena itu, seperti kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu, dia tahu bahwa dia memiliki kasih. Sehingga kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu tersebut tetap menolong semut yang sudah mengejeknya. Sehingga sewaktu semut itu mengalami kesulitan, kupu-kupu tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan semut yang lalu. Karena apa adik-adik? Karena si kupu-kupu kepompong tersebut memiliki kasih di dalam hidupnya. Begitu juga dengan adik-adik dan kakak di sini, ya. Perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Amin. Nah, yang kedua kita belajar bahwa kita, adik-adik khususnya anak Rocky, harus tidak boleh menjadi orang yang sombong. Menjadi apa? Menjadi orang yang sombong tidak boleh. Ya, buka Alkitabnya di dalam Amsal 21 ayat keempat.
Nanti dibacakan sama mamanya bagi yang belum bisa baca. Nah, kali ini dengarkan Kak Andre baik-baik. Firman Tuhan berkata, Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Siapa di sini yang mau hidupnya berdosa? Jangan ya, adik-adik nggak boleh hidup dalam dosa. Ya, kalau hidup di dalam dosa berarti Tuhan nggak sayang. Nah, seperti kupu-kupu yang tadinya kepompong, ya, dia tidak sombong. Sedangkan semut, ya, dia adalah binatang yang sombong dari cerita tadi. Gimana? Dia mengejek kepompong yang nggak bisa kemana-mana, ya. Jadinya malu akhirnya si semut. Ya, karena dia sombong dan sudah mengejek, akhirnya ketika dia sedang mengalami kesulitan, yang nolongin siapa? Yang nolongin orang yang diejek tadi, ya, yang nolongin binatang yang diejek tadi si kepompong yang menjadi kupu-kupu. Mari adik-adik, jangan menjadi orang anak-anak yang hidupnya berhati sombong, tetapi kita harus menjadi anak-anak yang hidupnya memiliki rendah hati. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita sudah belajar bahwa adik-adik, anak-anak Rocky harus memiliki hati yang suka menolong. Siapa di sini yang suka menolong? Wah, semuanya ngangkat tangan suka menolong. Bagus sekali, ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Galatia 6 ayat 2. Di mana? Galatia 6 ayat 2. Ibu-ibunya tolong nanti ya dibacakan orang tuanya buat adik-adik anak-anaknya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi jelas sekali adik-adik, perintah Tuhan Yesus ya yang menjadi hukum bahwa kita harus mau hidup saling bertolong-tolongan, ya. Adik-adik harus hidup mau menolong mama papanya, mau menolong siapa lagi? Mau menolong kakak adiknya, mau menolong siapa lagi? Teman-temannya. Jadi harus memiliki sifat yang baik hati, mau menolong. Oleh karena itu, mari sama-sama adik-adik jangan punya sifat yang jelek. Yang pertama apa? Gak boleh sombong. Lalu yang kedua harus mau menolong satu sama lainnya. Nah, yang ketiga yang menjadi pelajaran kita pada hari ini adalah adik-adik yang terutama harus hidup di dalam kasih. Kakak yakin dan percaya apabila adik-adik mau untuk melaksanakan dan juga mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, adik-adik akan menjadi anak-anak yang disayang Tuhan, anak-anak yang disayang orang tua, anak-anak yang disayang sama teman-teman. Nah ya, mari sama-sama kita terus berusaha menjadi orang-orang yang baik. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak Rocky sudah mendengarkan bagaimana kisah semut dan kepompong yang tadinya mereka adalah tidak mau saling membantu. Mereka adalah saling menjadi ejek-ejekan. Tetapi pada akhirnya kami sudah belajar Tuhan karena kepompong yang menjadi kupu-kupu memiliki kasih di dalam hatinya. Sehingga dia mau menolong semut yang hatinya sombong dan mengejek si kepompong dan kupu-kupu tersebut. Kami sudah tahu akhirnya Tuhan bahwa kami harus hidup yang pertama memiliki kasih, yang kedua kami harus mau untuk tidak boleh sombong, dan yang terakhir kami sebagai anak Rocky harus juga mau hidup suka menolong orang lainnya. Terima kasih Bapa, berkat firman-Mu pada saat ini kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak Rocky yang semakin lebih baik. Karena kami yakin dan percaya dengan kami menjadi anak-anak yang baik, Tuhan semakin sayang dan juga orang tua kami akan menjadi berkat bagi semua yang di sekitar kami.
Terima kasih Bapak, memberkati juga bangsa kami Indonesia, berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Di dalam menghadapi wabah corona ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan hikmat, sehingga mereka dapat mengatasi dan juga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga kami akan terlepas dari masalah wabah corona ini, karena kami yakin dan percaya ada Tuhan yang luar biasa yang menjadi pelindung dan pengharapan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah belajar, dan kami sudah bersyukur. Adik-adik semua di Mojokerto, di Tulungagung, di Sidoarjo yang diberkati sama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Rocky yang ada di Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung, berjumpa lagi bersama kita. Ada aku Kak David dan aku Kak Tika. Dan kita ada di Fun with Rocky. Nah, hari ini kita membuat apa sih Kak? Hari ini kita akan buat tempat alat tulis nih. Wow. Bisa diisi pensil, ballpoint, penggaris, gunting, cutter, dan masih banyak yang lain. Semua alat tulis bisa masuk ya? Bisa Kak? dong. Lucu-lucu sih kalau aku lihat. Gimana sih? Bentuknya minion ya. Yap. Aku penasaran deh, gimana sih cara bikinnya? Adik-adik yang di rumah pasti penasaran. Penasaran dong. Gimana sih cara bikinnya? Nah, tapi sebelum bikin nih, kita kasih tunjuk bahannya dulu nih. Ada kain flanel, ada apa ya nih Kak? Aksesoris mata. Aksesoris mata. Aksesoris mata. Terus ada karton yang berbentuk lingkaran. Dan ini juga ada kertas lipat juga berbentuk lingkaran. Dan ini juga ada hidung juga nih, karena kita mau buat bentuk tikus kayak Mickey Mouse gitu. Terus ini yang paling penting ini. Oh iya, aduh lupa nih Kak Tika. Ada botol bekas yang Nah. kalian potong menjadi dua. Kalian pakai yang bagian bawahnya. Oke. Nah, gimana sih Kak cara membuatnya? Cara membuatnya mudah nih. Yang pertama, botol bekas kita kasih lem dulu nih. Bisa bantu lem nggak Kak? Bisa dong. Ini. Yang sisi sebelah sini nih Kak. Adik-adik yang di rumah waktu ngelem hati-hati ya, jangan sampai lemnya belepotan, apalagi sampai kena tangan. Tapi nanti kalau kena tangan bisa cuci Cuci dong. tangan. Nah, ini kan tadi sudah dipotong nih. Setelah udah lemnya udah diaplikasikan ke botol bekas ini, kita tempel. Nah, nanti yang atas yang masih panjang kita masukkan ke dalam botol. Nah, setelah udah dilem nih adik-adik, kita rekatkan. Setelah kita rekatkan, kan tadi Kak David tanya, yang atas gimana nih Kak? Yang atas kita masukkan aja nih. Oh, Nah, biar kelihatan rapi. iya bener dong. Terus habis itu, ini masa kayak gini aja nih? Menarik nggak sih? Enggak sih, polos. Kayaknya kurang menarik ya. Enaknya ditambahin apa nih Kak? Kan kita tadi mau bikin tikus, pasti ada mata, ada telinga. Oke, Kita tambahin apanya dulu? kita bikin telinganya aja yuk. Oke, kita mau membuat telinganya dulu, tapi tanpa berlama-lama. Aku bisa sulap nih Kak. Wah, sulap kayak gimana nih Ini Kak? kan belum ketempel nih, ini Iya. belum ketempel. Kita taruh di sini semuanya. Mm-mm. Oke, bantu ya. Simsalabim abrakadabra. Kling. Wow, nah Udah ini jadi sudah nih. jadi telinganya, tinggal kita tempel. Oke, kita tempel nih Kak. Oke, ketika tempel yang ini, Tempel di sini ya, sisi bagian belakang. sisi bagian belakang biar kelihatan kalau ada telinganya. Nah, setelah udah kita ditempel, menempel telinga, kita butuh apa lagi nih Kak? nah selanjutnya kita tempel mata nih. Tadinya, iya biar nggak polos-polos nih Kak. Terus selain mata kita perlu tempelin apa lagi nih? Nah matanya udah pas nih, kita tempel. Nah kita tempelkan nih Kak. Wow, Bagus kan? bagus sekali. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa membuat nggak hanya bentuk ini saja, tapi bisa bentuk yang lainnya. Ini ada minion Minion. dan juga ada hiasan-hiasan Yang seperti ini, lainnya. yang lain. Kalian bikin semenarik mungkin. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil membuat di rumah, jangan lupa untuk minta tolong bantuan papa atau mama untuk post di Tag Instagram. nih Dan jangan lupa untuk tag di akun Instagram di di bawah. bawah ini. Oke, sampai jumpa di Fun with Rocky selanjutnya. God bless.